Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah watma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fadal muttaqun. Wa'alamu ayyuhal muslimun innallaha ta'ala amarana bittuqa fi jami' amwalina linakuna minal faizina fi hadhil hayatid dunya wa fil akhirah, ya'ni bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita kali ini membahas sebuah ungkapan Allah, perintah Allah agar kita senantiasa berbuat ihsan. Ihsan dari kata hasuna, masdarnya ihsan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ihsan ini. Pertama di surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, maka kejahatan itu, keburukan itu adalah bagi dirimu sendiri. Yang kedua di surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Allah perintahkan kita memperlakukan orang dengan baik sebagaimana Allah memperlakukan kita dengan baik dan sempurna sebagai hambanya. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini di atas dengan mengatakan bahwa kebaikan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebaikan kepada seluruh makhluk Allah, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 77 tadi. Kemudian landasan syar'i kita berbuat ihsan di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, lebih kurang tercantum 165 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini kita dapat menarik satu makna betapa mulia dan agungnya perilaku dan sifat ihsan ini, hingga dia mendapatkan porsi yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Berikut khatib akan mengutip beberapa ayat yang menjadi landasan kita diperintahkan Allah berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat baik, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bahkan ayat ini para khatib selalu membacanya di dalam khutbah kedua untuk disampaikan kepada kita semua. Betapa pentingnya perintah untuk berbuat ihsan. Wa qulu lin-nasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Al-Baqarah ayat 83, kemudian di An-Nisa 36, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin
wa jaridil qurba wa jarid junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah ketika berdialog dengan Jibril, ada 4 pertanyaan Jibril saat itu berwujud manusia laki-laki. Ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan, man is-sa'ah. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu kiamat. Manisa kapan terjadi kiamat. Maka pertanyaan Jibril yang ketiga itu mengajarkan kepada kita dan Nabi menjelaskan tentang bagaimana itu ihsan. Ya. Ketika ditanya ma huwal ihsan, apa itu ihsan ya Muhammad? Maka Nabi menjawab anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, yakin Allah melihatmu. Jadi ihsan yang pertama menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Merasa Allah bersama kita. Ilustrasi yang gampang, ketika kita bekerja, atasan langsung kita bersama kita dalam sebuah ruangan. Atau seorang murid ketika dalam sebuah ujian, gurunya mengawasi langsung dalam ruangan, berkeliling melihat satu persatu pekerjaan muridnya. Maka tentu saudara, sang murid akan berkonsentrasi dan tidak akan mau berbuat yang curang, karena dia tahu betul saat itu pengawasnya, gurunya bersama-sama dia di ruangan tersebut. Atau seorang karyawan ketika atasannya bersama-sama dalam sebuah tim, ruangan, maka sang karyawan akan berkonsentrasi penuh melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya, karena dia merasakan betul bagaimana pengawasan dari sang atasan dalam ruangannya. Begitulah kita dalam beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita sehingga menimbulkan kekhusyuan, tadarru' dan tawadhu, sehingga kita melaksanakan ibadah dengan sempurna, mulai dari syarat dan rukunnya kita jaga betul dan tumakninahnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Merasa dimonitor, dipantau, CCTV-nya Allah, kiraman katibin. Kalau CCTV manusia tergantung alat dipasang atau tidak, tapi kalau CCTV-nya Allah kiraman katibin, 24 jam dalam sehari bersama-sama kita mengawasi setiap gerak-gerik perbuatan kita. Satu hari saudara, Khalifah Umar bin Khattab berjalan jauh sampai keluar kota Madinah, hingga ada di sebuah tempat kebun yang subur. Ada seorang anak gembala sedang menggembalakan kambing-kambing yang banyak, sehat, gemuk. Khalifah Umar yang tidak berpakaian mewah, sederhana, bersaja dalam tampilan, dan orang tidak banyak tahu siapa Khalifah Umar kecuali bertemu langsung. Karena satu, belum ada sarana media sosial. Merasa kehabisan bekalnya karena meninjau rakyatnya sudah jauh dari kota Madinah. Bekalnya habis, minumnya habis, lalu dilihat di antara kambing-kambing yang digembalakan sang pemuda, ada kambing-kambing baru melahirkan yang air susunya subur. Khalifah Umar minta, wahai anak muda, boleh tidak sekedar minta segelas saja, menghilangkan dahagaku yang berjalan jauh berkeliling di kota Madinah ini. Si anak pemuda gembala melihat dengan suara, dengan mata terbelalak, maaf Tuan, tidak bisa saya berikan. Kenapa? Ini bukan milik saya, milik majikan saya. Saya pun tidak berani meminumnya. Tugas saya hanya menggembalakannya. Khalifah Umar tersenyum melihat sikap sang pemuda gembala tadi. Maka dia tergelit itu untuk ingin menguji iman sang pemuda gembala. Ya sudahlah, kalau memang tidak boleh. Tapi sebetulnya saya ingin mengadakan pesta, wahai anak muda. Saya butuh kambing yang sehat, gemuk untuk pesta saya. Rasanya kambingmu cocok kalau saya beli 1-2 ekor untuk pesta saya. Berapa harganya saya akan bayar. Maaf Tuan, jika air susunya tidak saya berikan, apalagi kambingnya. Ini bukan milik saya. Sudahlah, kalau bertemu dengan majikanmu jauh di belakang bukit, hari ini kita transaksi, nggak ada yang melihat kita.
engkau mendapat keuntungan harga kambingnya, aku dapat manfaat kambingmu. Nanti kalau majikanmu bertanya, kan kau bisa punya alasan. Kambingmu tersesat atau diterkam gerombolan si serigala, toh selama ini engkau tidak pernah berbuat curang dalam bergembala. Mendengar ajakan Khalifah Umar yang curang ini, sang pemuda gembala mengernyitkan dahunya seraya berkata, mohon maaf Tuan, saya tidak bisa. Fa'ain Allah, di mana Allah? Bukankah Allah menyaksikan transaksi kita? Biarlah rezeki saya, rezeki pemuda gembala, kecil rendah di mata Tuhan, tetapi berkah di mata Allah, daripada saya banyak uang tapi hasil dari menyalahgunakan amanah yang saya miliki sekarang. Mohon maaf Tuhan, saya tidak bisa. Mendengar sikap dan jawaban sang pemuda gembala tadi, Khalifah Umar bersegera memeluk sang pemuda tadi sambil meneteskan air mata. Di tengah padang pasir yang gersang ini ternyata masih ada iman yang tumbuh dengan suburnya. Itulah makna hakikat ihsan, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ihsan yang lain adalah menyempurnakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Sebagai muslim kita melaksanakan salat yang 5 waktu tanpa qobliyah ba'diyah, kita menjadi muslim yang adil. Kalau kurang dari 5 waktu dengan sengaja kita tinggalkan, kita menjadi hamba yang zalim. Ramadan kita kerjakan dengan sempurna, tanpa baca Quran, tanpa tarawih, tanpa tahajud, tanpa duha, sudah sah. Kita sudah masuk kategori hamba yang adil. Tapi kalau kita tidak berpuasa tanpa uzur yang syar'i, itu namanya kita hamba yang zalim, yang fasik. Tetapi ketika sholat ditunaikan 5 waktu dengan sempurna, syarat rukunnya, ditambah qobliyah ba'diyahnya, dihidupkan duha tahajudnya, itulah yang disebut dengan ihsan. Ramadan dia jaga kewajiban yang 5 waktu, malamnya dia tarawih, dia mengejar target tilawah Quran, kemudian sebelum makan sahur dia salat tahajud, di waktu duha dia tunaikan, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, begitu banyak nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Jangan Kau angkat, jangan Kau cabut segala nikmat dan karunia yang ada pada kami. Jikalau kami lupa dan khilaf dalam mensyukuri segala nikmat dan karunia-Mu,
Jadikan lidah kami lidah yang senantiasa berzikir. Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur. Jadikan diri kami diri yang taat dalam melaksanakan segala perintah dan larangan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Adil, tumbuhkan rasa adil-Mu pada hati kami, agar kami bisa berlaku adil terhadap diri kami sendiri, keluarga kami, bangsa dan negeri kami tercinta. Ya Allah, persatukanlah hati kami sebagaimana Engkau mempersatukan hati kaum Muhajirin dan Ansar. Hindarkan dalam diri dan hati kami benih-benih pertikaian, permusuhan, hasad, iri, dengki, serta sikap saling mencurigai di antara kami. Jadikanlah jamaah kami kumpulan orang tua yang selalu menyayangi orang-orang yang lebih muda, dan jamaah orang muda yang senantiasa menghormati orang-orang yang lebih tua. Ya Allah, lapangkan dada kami agar kami mampu memberi maaf. Jika ada keluarga, tetangga dan mitra kerja kami yang berbuat khilaf dan salah, jangan sampai kekhilafan kesalahan mereka menjadi beban di yaumil hisab nanti. Besarkan hati kami ya Allah, agar kami berani meminta maaf ketika kami berbuat khilaf dan salah terhadap keluarga, tetangga dan mitra kerja kami yang berbuat khilaf dan salah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk bisa meminta maaf kepada mereka, terlebih kepada kedua orang tua kami yang 9 bulan kami berhutang rahim dalam kandungan mereka. 2 tahun kami berhutang belayan kasih sayang mereka. Terbayang oleh kami wajah ayah dan bunda kami. Teringat oleh kami penderitaan mereka melahirkan kami, pengorbanan mereka membesarkan kami, tangan lembut mereka membersihkan kotoran kami. Ya Allah, jikalau ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau tahu keberadaan mereka. Salam takzim dan rindu kami kepada kedua orang tua kami. Jikalau belum sempat kami bahagiakan mereka, jadikan doa dan amal soleh kami sebagai pembela penolong mereka di alam kuburnya. Ya Allah, jadikan putra putri kami generasi Rabbani, anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Engkau menjadi permata hati untuk kami. Ya Allah, bukakanlah kembali pintu Ka'bah untuk kami, umat-Mu yang sudah 2 tahun ini tertunda niatnya untuk bisa bertalbiyah di depan Ka'bah-Mu, untuk bisa duduk wukuf di padang Arafah-Mu, untuk bisa hadir, datang, duduk, salat dan salawat di Raudhah Rasul-Mu yang kami rindukan, yang selalu kami sebut-sebut namanya dalam azan kami, iqamat kami, tasyahud kami, salawat kami. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum washkuruhu ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.